Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar bersama. Kita sudah ada di pertemuan keempat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam belajar. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai seperti yang kalian lihat, notasi ilmiah. Jadi masih di bab pertama, perpangkatan dan bentuk akar. Adapun submaterinya yaitu notasi ilmiah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa, dan yang kedua menulis notasi ilmiah dari suatu bilangan. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya kita. Nah, apa sih itu notasi ilmiah? Perhatikan di gambar. Itu ada sebuah gambar bumi. Misalkan kita mau mengukur massa bumi. Mengukur massa bumi. Beratnya bumi itu kira-kira berapa? Nah, pasti ketika kita mau mengukur, beratnya akan sangat berat, luar biasa. Nah, perhatikan di situ. Tahukah kamu bahwa massa bumi itu berkisar 6,0000 banyak sekali nolnya, kilogram. Panjang ya? Panjang sekali kalau kita mau menuliskan kisaran kira-kira berapa massa bumi. Begitupun misalkan kita mau mengukur sebuah partikel. Partikel itu kayak berarti virus yang paling kecil. Sudah paling kecil mungkin dari pakai mata saja kita tidak bisa lihat, harus menggunakan alat bantu misalkan mikroskop. Kalau kita mau mengukur beratnya kira-kira pasti sangat kecil. Nah, itu di situ ada dia punya pengukuran, ada 0,00000000 dan seterusnya 911 kg. Nah, panjang ya. Baik kita mengukur massa bumi atau mengukur sebuah partikel, bilangan yang besar ataupun bilangan yang kecil, biasanya akan panjang sekali kita mau menulis bilangannya. Nah, apa sih gunanya notasi ilmiah itu? Notasi ilmiah itu berguna untuk memudahkan penulisan bilangan yang sangat besar maupun yang sangat kecil. Jadi untuk memudahkan kalian menulis, baik yang sangat besar maupun yang sangat kecil, bisa dengan menggunakan notasi ilmiah. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Oke, notasi ilmiah itu sama saja dengan bentuk baku. Jadi kalau kalian ketemu ada kata bentuk baku, sama saja dengan notasi ilmiah. Nah, apa sih notasi ilmiah itu? Notasi ilmiah adalah cara yang singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Jadi cara singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Nah, bagaimana sih cara menulis notasi ilmiah? Ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu adalah A dikali 10 pangkat N. Jadi A dikali 10 pangkat N. Nah, ini yang penting dan harus kalian perhatikan. A kali 10 pangkat N. Pertama kita lihat A-nya. A ya. Kita lihat A-nya. A itu punya syarat. A punya syarat. A itu lebih dari 1. A lebih dari 1. Dan A kurang dari 10. Itu yang harus kalian ingat. A lebih dari 1 dan A kurang dari 10. Berarti apakah 11 masuk? Apakah 10 masuk? Misalkan 10, 10,3, 10,5, 11, 12, 20, 100. Tidak masuk ya. Kenapa tidak masuk? Karena tadi syaratnya A itu harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi apa saja A-nya misalkan 1,1 misalkan, atau 1,01, atau 1,02, 1,03, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5 masih masuk, 9,6 masih masuk, 9,7, 9,9 masih masuk. Pokoknya yang kalian harus pahami, A itu harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian N
Kalau tadi sorry. Oke, kemudian n itu adalah bilangan bulat. Jadi n itu adalah bilangan bulat. Ada dua bentuk n. N itu pangkatnya ya, yang ini. N ini pangkat toh, pangkat. Jadi ada dua pangkatnya. Syaratnya yang pertama, apabila n bernilai positif, jika bilangan yang diubah ke dalam bentuk notasi ilmiah merupakan bilangan bulat. Kalau dia pangkatnya positif, berarti dia bilangan bulat. Sedangkan kalau dia pangkatnya negatif, berarti bilangannya itu adalah bilangan desimal atau pecahan desimal. Oke, next. Nah, misalkan kita mau mengerjakan bagaimana merubah bilangan biasa menjadi bentuk baku. Misalkan ini contoh soalnya. Kisaran Samudra Pasifik adalah 180 juta kilometer persegi. Tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, kalau kalian baca di buku, baca di internet, banyak sekali cara-cara untuk merubah bilangan biasa menjadi bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Di sini Pak Guru hanya memberikan yang menurut Pak Guru cara paling cepat bagaimana merubah bilangan biasa menjadi sebuah bentuk baku atau notasi ilmiah. Perhatikan contohnya. 180 juta bisa Pak rubah menjadi 180 juta, 0. Bisa kan? Misalkan angka 1. 1 itu sama saja dengan 1,0. Angka 5. Bisa juga kita tulis 5,0. Angka 100 sama saja dengan 100,0. Nah, 180 juta bisa Pak tulis 180 juta, 0. Nah, bagaimana cara merubahnya? Misalkan Pak tulis ulang di sini ya. 180 juta, 0. Nah, caranya itu adalah kita hitung berapa kali bergeser tanda koma. Kita hitung berapa kali bergeser tanda koma. Tanda koma ini kita geser. Jadi kita geser sehingga dia menjadi bentuk umum dari notasi ilmiah. Bentuk umumnya bagaimana? A kali 10 pangkat N. Jadi kita geser ya. Kita geser komanya. Misalkan kita geser di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kali berpindah. Maka bentuknya menjadi 1,8. Karena komanya sudah di sini kan? Komanya sudah di sini kan? Sudah di bagian sini komanya. Karena kita sudah pindah sebanyak 8 kali. Nah, pertanyaannya, kenapa komanya tidak sampai di sini saja di 18,0? Misalkan berarti bentuknya 18,0. Kenapa tidak bisa di situ? Karena ingat bentuk dari notasi ilmiah A kali 10 pangkat N. Syaratnya A itu bagaimana? Syaratnya A itu harus lebih dari 1 kurang dari 10. Apakah 18 itu kurang dari 1? Atau lebih dari 1 kurang dari 10? Tidak ya, 18 itu sudah lebih dari 10. Maka tanda komanya sampai di yang ini, 1,8. Sampai sini. Sampai di sini. Jadi dia bentuk 1,8. Nah, habis itu 1,8 dikali, kita langsung rubah saja. 10 pangkat berapa? Berapa kali dia pindah? Karena tadi 8 kali dia bergeser dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1,8 kali 10 pangkat 8. Jadi bentuk notasi ilmiah dari 180 juta itu adalah 1,8 kali 10 pangkat 8. Bisa dipahami? Nah, ini juga yang harus kalian perhatikan. Kalau tanda komanya bergerak ke kiri, maka pangkatnya positif. Sedangkan kalau tanda komanya bergerak ke kanan, maka pangkatnya negatif. Tadi kan dari sini toh komanya ke kiri semua kan? Jadi pangkatnya 8 saja.
Tapi kalau komanya dari ke kanan, dari sini ke sini, maka pangkatnya negatif. Kalau macam dia berpindah sebanyak 5 kali ke kanan berarti pangkat negatif 5. Begitu ya. Jadi hitung berapa kali dia bergeser, kemudian dia bergeser kemana. Kalau dia bergeser ke kiri, dia pangkatnya positif. Kalau dia bergeser ke kanan, dia pangkatnya negatif. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, misalkan nyatakan bentuk baku dari bilangan-bilangan berikut ini. 167, 42 juta, kemudian 167, 42 juta, 0,093, 0,000246. Oke, kita mulai yang pertama. 167. 167 itu bisa kita rubah seperti yang Pak bilang tadi, 167,0. 167,0. Nah, habis itu kita lihat berapa kali dia pindah komanya. Berarti 1, 2. Menjadi 1,67. 2 kali pindah dia kemana? Ke kiri, berarti pangkatnya positif. Maka 1,67 kali 10 pangkat 2. Bisa ya? Kenapa? Ini yang sering kalian lupa. Kenapa bukan di sini saja? Bukan di sini saja komanya. Misalkan Pak tulis ulang. 167,0. Misalkan komanya sampai di sini saja. 1. Sampai di 16,7 saja. Tidak bisa karena syarat dari A tadi itu lebih dari 1 kurang dari 10. Jadi dia harus ke 1,67. Dia 2 kali pindah ke kiri berarti pangkat 2 positif. Jadi jawabannya 1,67 kali 10 pangkat 2. Bisa dipahami? Saya misalkan 42 juta. Kita bisa tulis juga menjadi 42 juta, 0. 42 juta, 0. Nah, ini bisa kita hitung berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 langkah. Perhatikan Pak Sudokasono. Tanda koma bergerak ke kiri. Tanda koma bergerak ke kiri sebanyak 7 langkah. Ke kiri berarti positif. 7 langkah berarti 4,2 kali 10 pangkat 7. Bisa dipahami ya? Oke, yang ketiga 0,093. 0,093. Nah, kalau begini bagaimana? Kita pindahkan komanya ke kanan. Berarti kita pindahkan ke 1, 2 menjadi 9,3. 9,3 kan lebih dari 1 kurang dari 10 kan? Jadi 9,3 berapa kali dia pindah? 1, 2. 2 kali dia pindah tapi dia ke kanan berarti pangkatnya negatif. Berarti 9,3 kali 10 pangkat negatif 2. Bisa ya? Kemudian lanjut. 0,00246. Sama seperti tadi. Kita pindah dia ke kanan menjadi 2,46. 2,46 kan lebih dari 1 kurang dari 10 ya. Berarti berapa kali dia pindah? 1, 2, 3, 4. Pindah dia ke kanan berarti 2,46 kali 10 pangkat negatif 4. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Oke, ini lagi. Nyatakan kebentuk baku bilangan-bilangan berikut ini. 13 dikali 10 pangkat 3, 145 kali 10 pangkat 5, 15 kali 10 pangkat negatif 6, 75,23 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, perhatikan. Yang pertama. 13 dikali 10 pangkat 3. 13 dikali 10 pangkat 3. Kalau kita lihat bentuknya, itu kan sudah kayak notasi ilmiah. Sudah kayak A kali 10 pangkat N. Kalau kita lihat bentuknya ya, sudah seperti bentuk notasi ilmiah. Tapi perhatikan, lihat A-nya. A-nya itu 13. A-nya 13. 13 itu sudah lebih dari 10. Syaratnya A itu harus
lebih dari 1 kurang dari 10. Maka kita rubah 13 itu supaya dia bentuk menjadi lebih dari 1 kurang dari 10. Bagaimana caranya? Kita tulis lagi. 13,0 kali 10 pangkat 3. 13,0 kayak tadi kita rubah. Berarti nolnya kita pindah misalkan ya. 13,0. Nolnya kita pindah ke sini kan? 1. 1 kali pindah dia ke kiri berarti menjadi 1,3 kali 10 pangkat berapa? 1. Karena dia pindahnya 1. Jadi ini 1,3 kali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 3 ini tetap. Jadi 1,3 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 3. Jawabannya karena 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 3. Ingat lagi aturan perkalian dengan basis yang sama. Sama-sama 10. Ketika basisnya sama maka pangkatnya kita jumlah. Bentuknya menjadi 1,3 kali 10 pangkat 4. 1 ditambah 3. Bisa dipahami? Saya? Oke, yang kedua. 145 kali 10 pangkat 5. Kayak tadi lagi. 145 lebih dari 10 kan? Maka kita rubah menjadi 145,0 kali 10 pangkat 5. Kita pindah lagi komanya. Ke kiri lagi toh. 1, 2. 2 kali. Berarti 1,45 kali 10 pangkat 2. Dikali 10 pangkat 5 tetap. Jadi 1,45 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 5. Menjadi 5 tambah 2, 7. Basis yang sama. 1,45 kali 10 pangkat 7. Bisa dipahami ya? Oke. Yang ketiga. 15 kali 10 pangkat 6. 15. Berarti kita bisa rubah menjadi 15,0 kali 10 pangkat negatif 6. 15,0 kayak tadi ya. 15,0 berarti komanya kita pindah ke kiri menjadi 1,5 kali 10 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena dia berpindah sebanyak 1 kali. Kan begini toh? Ini Pak ingatkan terus. 15 sini 15,0. Koma yang ini pindah di sini 1 ke kiri jadi dia positif. Jadi 1,5 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat negatif 6. Pangkat negatif 6 dia tetap. Nah kalau sebegini tinggal kita jumlahkan dia punya pangkat. Berarti 1,5 kali 1 tambah negatif 6. Yang ini 1 tambah negatif 6. Jawabannya negatif 5. Jadi 1,5 kali 10 pangkat negatif 5. Bisa dipahami? Oke yang terakhir yang D. 75,23 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, 75,23. Nah, itu dulu 75,23. Berarti kita pindahkan ke kiri menjadi 7,523. Oke? Dikali 10 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena ini ke sini 1 kali, kemudian dia ke kiri jadi pangkatnya positif. Kenapa di sini 7,523 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat negatif 3 tetap. Oke? 1 tambah negatif 3, negatif 2. Berarti 7,523 kali 10 pangkat negatif 2. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada yang tidak ditanyakan bisa langsung chat Pak Guru. Ini yang selanjutnya. Kalau tadi kita belajar bagaimana merubah bilangan dari bilangan biasa, tadi 180 juta, ke bentuk baku notasi ilmiah 1,8 kali 10 pangkat 8. Bagaimana caranya dari bentuk notasi ilmiah kita rubah ke bilangan biasa. Misalkan 9,3 kali 10 pangkat 2. Nah 9,3 kali 10 pangkat 2. Kayak tadi juga 9,3 bisa kita geser komanya ini. Kita geser menjadi 93,0. Ya, kita geser ke kanan. Maka dia berapa kali? 1 kali digeser berarti 93 kali 10 pangkat berapa? Negatif atau positif? Negatif karena dia ke kanan. Pangkat negatif 1. Kenapa di sini menjadi 93 kali 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat 2. Nah, habis itu ini kan sama, 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat 2.
Maka 2 negatif 1 tambah 2 itu 1. Jadi tinggal 93 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu maksudnya 93 dikali 10 sama aja dengan 930. Kan 10 pangkat 1 10 toh? Iya. Atau dengan mudahnya 10 pangkat 1 itu berarti nolnya ada 1. Maka 930. Oke, lanjut. 8,567 kali 10 pangkat 5. 8,567. Kita pindah lagi komanya ya. 1, 2, 3. Berarti 8.567 kali 10 pangkat 3 ke kanan. Berarti negatif 3. Perhatikan. 8.567,0 kali 10 pangkat negatif 3 kali 10 pangkat 5. Itu ya. Bisa ya. Nah, min 3 tambah 5, positif 2. Jadi 8.567 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu artinya nolnya ada 2. Maka menjadi 856.700. 856.700. Bisa dipahami? Bisa. Yang ketiga, 3,6 kali 10 pangkat negatif 2. Kita rubah lagi. Berarti 36,0 kali 10 pangkat negatif 1. Karena dia ke kanan sebanyak 1 kali. Dikali 10 pangkat negatif 2. Menjadi, ini negatif 1 tambah negatif 2. Berarti negatif 3. Berarti 36 kali 10 pangkat negatif 3. Ini ya, perhatikan ya. 36 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, perhatikan. Kalau kalian mendapatkan pangkat yang negatif itu, tadi sudah dibilang toh, setiap yang pangkat positif dia bilangan bulat di awal-awal tadi. Setiap yang pangkat negatif dia bilangan pecahan. Pasti jawabannya pecahan. Pecahan desimal. Pecahan desimal. 0, 5, yang ada koma-komanya. Jadi 36 kali 10 pangkat negatif 3. Ketika dia pangkat negatif 3, berarti artinya angka di belakang koma itu ada 3. Jadi 0, berapa angka di belakang koma? 3. 36 tetap kita tulis. Berarti 0, 3, 6. 3 angka di belakang koma. Misalkan kalau misalkan kita mau ini. Misalkan kita dapat 45 kali 10 pangkat negatif 5 misalkan. Berarti ada 5 angka di belakang koma. Berarti 0, 0, 0, 45. 45 harus tetap ada ya. Kalau dia kan 2, 45 2 angka. Sementara tadi bilang 5 angka. Nah, 3 angka sisanya itu adalah 0. Jadi 0,00045. Bisa ya dipahami? Oke. Yang bagian D. Bagian D. 8,71 kali 10 pangkat negatif 6. Berarti kita rubah menjadi 871,0 kali 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 6. Negatif 2 dengan negatif 6 berarti negatif 8. Berarti 871 kali 10 pangkat negatif 8. 871 kali 10 pangkat negatif 8. Kalau seperti itu berarti ada 8 angka di belakang koma. 0, sementara sudah ada angka 871, sudah ada 3. Berarti masih 5 atau yang belum ada? Nah, 5 itu adalah 0. 1, 2, 3, 4, 5 baru disambung dengan 871. Kayak seperti itu. Bisa ya dipahami? Bisa? Oke. Oke, jadi untuk hari ini sampai di situ saja. Dibaca, dinonton baik-baik. Kalau ada yang tidak dipahami boleh langsung ditanyakan sama Pak Guru. Karena mungkin notasi ilmiah cukup rumit ya. Tapi silakan dipahami yang tidak dipahami. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi, Pak ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian semua masih tetap semangat untuk belajar. Pak mohon maaf kalau tadi ada salah-salah, ada yang mungkin terlalu cepat atau kalian tidak paham. Pak mohon maaf. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.